Kota Solo selain terkenal sebagai kota budaya, juga banyak dijumpai makanan dan minuman tradisional yang menggugah selera. Salah satunya adalah minuman segar yang biasa disebut dengan es kapal, yang sudah populer di kalangan masyarakat Solo sejak tahun 1950. Nama es kapal itu terinspirasi dari bentuk gerobak yang digunakan para penjualnya. Gerobak yang digunakan untuk berjualan minuman ini sedikit berbeda dengan gerobak pada umumnya, sebab ada bentuk lancip di salah satu sisi gerobak sehingga menyerupai kapal. Tidak hanya itu saja, ada makna mendalam lainnya yang menjadi latar belakang penamaan es kapal, yakni lantaran Indonesia pada zaman dahulu banyak disinggahi oleh para pelaut. Maka es kapal ini juga menjadi semacam bentuk dari penghargaan. Es kapal ini dibuat dari campuran es parut, santan, dan sirup coklat yang dibuat dari gula Jawa. Dalam penyajiannya, es kapal ini juga dilengkapi dengan sepotong roti tawar beserta susu coklat dan dimakan dengan cara dicelupkan ke dalam es tersebut. Dengan uang Rp5.000 saja Anda bisa menikmati kesegaran es kapal legendaris ini yang banyak ditemukan di sekitar wilayah Stadion Sriwedari. Selain es kapal, es puter merupakan salah satu kuliner legendaris di kota Solo. Sejak dahulu, masyarakat sering menyebutnya dengan es dung-dung, es tung-tung, atau es ting-ting. Dikenal begitu karena ada penjual es puter yang menjajakan es krim khas Solo ini dengan cara membunyikan benda seperti gong kecil, lonceng, maupun gelas, sehingga menghasilkan suara. Dengan Bapak Mustaqim. Bapak di sini udah berapa lama jualan? Udah kurang lebih 2 tahun. Ya, di sini Pak. Ya. Iya, ya ambil keliling-keliling Mas, pindah-pindah. Jadi lihat situasi, lihat kondisi. Karena di sini wilayahnya larangan PKL. Oh, gitu. Jadi kalau pas ada patroli, saya pindah. Nanti kalau pas ini ada kesempatan balik lagi ke sini. Bukanya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Biasanya jam 9 ya sampai jam-jam 5 lah. Kok bisa dinamain es puter tawa sampai gini nggak Pak? Ini karena cara membuatnya diputer. Cara membuat proses pembuatannya diputer langsung dari tempat ininya. Ini bahannya dari apa aja Pak? Ini bahannya dari santan, gula putih asli, terus kasih garam sedikit buat perasa, sama vanili, terus kelapa muda. Ya. Ini toppingnya sama ketan sama. Toppingnya pakai ketan, pakai roti. Sudah ya Pak, makasih. Oh iya, sama-sama. Monggo niki bersiap. Meski di hari yang panas, berkunjung ke Pasar Gede merupakan saat yang tepat. Bahkan hari yang panas malah menjadi saat terbaik untuk menikmati kesegaran minuman legendaris khas Solo ini, yakni es dawet telasi. Minuman pengusir dahaga ini bisa ditemukan dengan mudah di dalam Pasar Gede. Cukup berjalan beberapa saat dari pintu masuk, akan ditemukan banyak penjual es dawet telasi. Memang sebagai dawet, minuman ini tetap menggunakan campuran dawet, santan, dan gula Jawa sebagai pemanisnya. Namun bahan-bahan tambahan lain yang digunakan menjadikan unik dan berbeda. Telasi yang disematkan pada es dawet ini menjadi ciri khas tersendiri. Bahan ini terlihat semacam bintik-bintik hitam yang mengambang di air santan. Selasi dan santan yang menyatu dapat memiliki rasa segar yang khas. Tak cukup dengan menambah selasi, es dawet ini juga menambahkan bahan lain untuk semakin mewarnai cita rasanya. Bahan lain yang ditambahkan itu adalah bubur. Isinya cendol ada, mutiara, bubur ketan hitam, sama jerang sumsum, bubur sumsum. Sama jualan apa lagi Bu selain dawet? Ada nanas, ada gempol, ada tape. Macam-macam ya Bu? Iya. Ya. Harga es dawet telasi di Pasar Gede hanya Rp8.000 saja. Hanya membeli satu, mana cukup. Jadi kapan mau ke Solo dan mencicipi berbagai macam es legendarisnya? Dari Surakarta, Ibnu Mas'ud melaporkan.